Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan perencanaan pondasi gedung 8 lantai. Sebelum membahas lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya bersama Rulek Barkeli, NPM 1997. Saya Muhammad Rizal Priawan dengan NPM 190 350 146. Saya Nur Nama NPM 1955. Saya Pramudia Febrianti Dewi, NPM 1942. Saya Ilham Marista Rahab, NPM 19102. Saya Muhammad Rahmat Putra, NPM 1827. Untuk presentasi kali ini terdapat 6 bagian, yang dimana bagian pertama yaitu definisi pondasi, yang kedua kapasitas daya dukung pondasi, 3 data perencanaan, 4 perhitungan pondasi, 5 hasil perhitungan, 6 kesimpulan. Lalu masuk pada bagian pertama yaitu definisi pondasi. Apa itu pondasi? Pondasi merupakan bagian terendah dari bangunan yang meneruskan beban bangunan ke tanah atau batuan yang ada di bawahnya. Lalu pondasi tiang pancang adalah suatu struktur pondasi berbentuk tiang yang penempatannya pada lapisan tanah pendukung. Sistem kerja pondasi jenis ini dikaitkan dengan kapasitas dukung tanah, didasarkan pada kapasitas dukung ujung tiang maupun lakatan tanah pada keliling permukaan tiang pancang. Lalu masuk pada jenis pondasi tiang pancang. Ada 3 jenis, yaitu end bearing pile, yang kedua friction pile, yang ketiga adhesive pile. Yang pertama yaitu bila ujung tiang mencapai tanah keras atau tanah baik dengan kuat dukung tinggi, maka beban yang diterima tiang akan diteruskan ke tanah dasar pondasi melalui ujung tiang. Yang kedua, friction pile, yaitu jika tiang dipancang pada tanah dengan nilai kuat gesek tinggi atau jenis tanah pasir, maka beban yang diterima oleh tiang akan ditahan berdasarkan gesekan antara tiang dengan tanah sekeliling tiang. Yang ketiga, adhesive pile, yaitu bila tiang dipancang pada tanah dasar pondasi yang mempunyai nilai kohesi tinggi atau jenis tanah lempung, maka beban yang diterima oleh tiang akan ditahan oleh pelekatan antara tiang dengan tanah sekeliling dan permukaan tiang. Yang kedua, kapasitas daya dukung pondasi. GU sama dengan GB ditambah GS, yaitu GU kapasitas dukung tiang pancang maksimum, yaitu ton atau kilonewton. Kemudian GB sama dengan kapasitas dukung ujung yang didapat dan tanah di bawah ujung pondasi. Kemudian GS kapasitas dukung yang didapat dari gaya geser atau gaya adhesi antara tiang pancang dengan tanahnya. Kapasitas daya dukung tiang pancang izin QL sama dengan QU per SF. QL sama dengan kapasitas dukung tiang pancang izin, kemudian GU kapasitas dukung tiang pancang maksimum, kemudian SF sama dengan faktor keamanan atau safety factor. Kapasitas dukung ujung untuk tanah kosif atau berbutir halus. GU sama dengan GB ditambah GS. Kemudian IP sama dengan AP dikali FB. Kemudian FP sama dengan CU kali NJ. Di mana AP luas penambang ujung bawah tiang untuk simbolnya meter persegi. Untuk FP tahanan ujung ton per meter persegi atau kilonewton per meter persegi. CU rata-rata kohesi tanah di bawah ujung tiang hingga 2D di bawah pada kondisi tak terdrainase. Undrained. Kemudian NJ 9 lebih besar daripada 96 kPa atau 2 KSF. Yang kedua NC 8 sama dengan 8, CU lebih besar daripada 8 kPa atau 1 KSF. Untuk NC sama dengan 6,5, CU lebih besar 24 kPa atau 0,5 KSF.
Untuk NC yang terakhir, interpolasi linear. Untuk Fs delta Z dikali TU kali Z. Gs sama dengan AS dikali Fs, kemudian AS sama dengan P dikali D kali L, di mana AS sama dengan luas selimut tiang atau meter persegi, untuk CU sama dengan kohesi tanah pada kondisi terdrainase atau undrained pada kedalaman Z atau ton per meter persegi. Untuk D, diameter tiang. Untuk L, tinggi tiang. Kemudian delta Z 0,55, CU per PA begitu dari beda 1,5. Untuk AZ 0,55 dikurangi 0,1. Untuk buka kurung CU per PA kurangi 1,5 kurung, kemudian 1,5 lebih kecil daripada CU per PA lebih kecil daripada 2,5. Untuk PA terakhir, tekanan atmosfer 100 kPa sama dengan 2 KSF. Untuk kapasitas dukung ujung untuk tanaman kohesif atau berbutir kasar, GU sama dengan GP ditambah GS, kemudian GP sama dengan AP dikali Q aksen, kemudian dikali omega dikali NG dikurangi 1, di mana AP sama dengan luas penampang ujung bawah tiang dan Q aksen tegangan vertikal efektif pada dasar fondasi. Untuk NG adalah faktor kapasitas dukung, untuk omega adalah faktor koreksi atau L per dB. Kemudian GS sama dengan P kali DS dikali 1 min sin P aksen. Kemudian integral bawah atas 0, untuk integral atasnya L sama dengan L1. Kemudian delta V aksen dikali tan delta aksen dz, di mana delta V aksen tegangan vertikal efektif di setiap kedalaman, kemudian alfa sama dengan 1 P aksen untuk pekerjaan borpel yang baik atau 0,7 dikurangi 0,8 P aksen untuk yang kurang baik. P aksennya adalah sudut geser tanah. Next. Selanjutnya yaitu data perhitungan. Berikut merupakan data perhitungan yang digunakan, yaitu untuk diameter pondasi 0,5 meter, PU-nya 339,83 ton, MX-nya 88,295 ton meter, MY-nya 77,13 ton meter, FC aksennya 35 MPa, FY-nya 210 MPa, dimensi pornya 4.500 kali 4.500 mm, tebal pornya 800 mm. Untuk tulangan utamanya digunakan 22 mm. Kemudian untuk tebal selimut beton 60 mm, tinggi efektif pornya untuk X sama dengan 707 mm. Untuk Y-nya 729 mm. Kemudian ini untuk data NSPT dari proyek Hotel Ayola Surabaya tahun 2016. Di sini ada data NSPT dari kedalaman 0 hingga 40 meter. Kemudian selanjutnya adalah bagian perhitungan fondasi.
Pada perencanaan fondasi ini, tahapan menghitung fondasi menggunakan metode Meyerhof adalah membuat tabulasi perhitungan daya dukung tanah, kemudian menentukan jumlah tiang panjang yang akan digunakan, menentukan jarak antar tiang panjang, menghitung efisiensi kelompok tiang, menghitung kapasitas kelompok tiang, menentukan jenis tiang panjang berdasarkan brosur, dan menghitung daya dukung kelompok tiang. Berikut adalah tabulasi perhitungan daya dukung tanah. Karena pada kedalaman 20 meter, QU sudah lebih besar daripada PU, maka fondasi akan direncanakan pada kedalaman 20 meter. Kemudian, tahap selanjutnya adalah menghitung jumlah tiang panjang. N adalah PU per 6,7 dikali Q allowable, didapatkan N adalah 3,14, sehingga dapat digunakan 42 tiang panjang. Kemudian menentukan jarak antar tiang panjang. Untuk jarak antar tiang panjang harus memenuhi syarat 2D kurang dari S kurang dari 2,5D. Sehingga dipakai S sama dengan 1,4. Dengan demikian, rencana susunan tiang adalah sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah menghitung efisiensi kelompok tiang. Theta adalah arkes tangan dari D per S. Arkes tangan 0,5 per 2,25 didapatkan 12,53 derajat. Kemudian untuk EG-nya adalah 1 minus theta N dikurangi 1 dikali M ditambah M kurang 1 dikali N dibagi dengan 90 M kali N. Sehingga didapatkan EG adalah 0,86. Kemudian menghitung kapasitas kelompok tiang. G adalah IG dikali N dikali Q allowable, sehingga GG didapatkan 532,2 ton. Karena GG sudah lebih besar daripada PU, maka oke. Kemudian selanjutnya adalah menentukan jenis tiang panjang berdasarkan brosur. Untuk sigma SX dengan sigma SY, karena simetris 2 dikali 2,25 per 2 dikuadratkan didapatkan 2,53. Untuk P1-nya didapatkan 89,92. Untuk P2-nya didapatkan 158,48 ton. Next. Kemudian P3-nya didapatkan 11,43 ton. Untuk P4-nya didapatkan 89,92 ton. Pada perhitungan reaksi setiap tiang panjang, tidak ada yang menerima beban negatif atau beban ke atas, sehingga rencana perletakan tiang panjang tidak menyebabkan bor terguling. Sehingga kemudian untuk perencanaan desain fondasi, desain tiang panjangnya, dipilih beban tiang panjang terbesar yakni P2 sebesar 158,48 ton. Sesuai dengan brosur tiang panjang, akan digunakan tiang panjang sebesar dengan diameter 500 mm dengan tipe C dengan beban maksimum yang mampu dipikul adalah 169,08 ton. Kemudian menghitung daya dukung kelompok tiang. PN adalah 4 dikali Q allowable dikali IG adalah P dikali 154,57 dikali 0,86 didapatkan 532,2 ton. PN di sini sudah lebih besar daripada Pmax, sehingga daya dukung kelompok tiang mampu menahan beban. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan penulangan PUR di mana LY per LX sama dengan 2600 per 1200, hasilnya 2,17 lebih besar atau sama dengan 2. Maka PUR yang direncanakan termasuk dalam plat satu arah. Kemudian penulangan PUR MX-nya 88,295 ton meter, kemudian diubah menjadi Newton yang akan digunakan, kemudian MY-nya 77,13 ton meter, dan PB-nya sama dengan 0,08395. Kemudian untuk pi per lu-nya sendiri, dengan menggunakan rumus 1 per M dikali dalam kurung 1 dikurangi akar 1 dikurangi 2 dikali M dikali Rn dibagi Fy,
ditemukan hasil 0,00948 dikarenakan P perlu lebih besar sama dengan P min, maka digunakan P perlu. Selanjutnya, untuk AS perlunya sendiri sama dengan P perlu dikali B dikali D sama dengan 0,00948 dikali 1000 dikali 729 sama dengan 6704,417 mm kuadrat. Kemudian untuk jumlah tulangannya sendiri sama dengan 6704,417 dibagi 0,25 dikali pi dikali 22 kuadrat, hasilnya 17,63637 dibulatkan menjadi 18 buah. Untuk jaraknya sendiri sama dengan 1000 dibagi 18 buah sama dengan 50 mm. Menurut SNI 2847 2002 pasal 7.6 untuk batasan spasi tulangannya sendiri adalah jaraknya tidak lebih dari 25 mm. 20 mm lebih dari 25 mm sehingga oke. Kemudian untuk S-nya sendiri kurang dari 3 dikali T, 50 mm kurang dari 3 dikali 800, 50 mm kurang dari sama dengan 2400 mm sehingga oke. Sehingga tulangan diameter 22 dengan jarak 50 mm dapat digunakan sebagai tulangan pur. Kemudian hasil perhitungan sendiri dari hasil perhitungan tersebut didapatkan ukuran fondasi tiang yang akan digunakan adalah diameter 500 mm tipe C dengan panjang 10 meter yang akan dipasang pada kedalaman 20 meter. Berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, direncanakan fondasi tiang pancang di kedalaman 20 meter dengan jumlah pancang 4 buah dan jarak pancang 2,25 meter. Digunakan tiang pancang tipe C dengan dimensi pancang 0,5 meter dan dimensi por yang direncanakan 4,5 meter dikali 4,5 meter. Yang kedua, direncanakan tebal por 800 mm dan digunakan penulangan plat por satu arah dengan tulangan berdiameter 22 mm dengan jarak antar tulangan 50 mm sebagai tulangan por. Yang ketiga, fondasi yang terkritis akibat beban tiang pancang terbesar yakni P2 sebesar 158,48 ton. Yang keempat, kekuatan daya dukung kelompok tiang pancang adalah 532,3 ton, yang mana lebih besar daripada beban yang dipikul, yaitu 339,83 ton. Sehingga fondasi kelompok tiang aman dan mampu menahan beban. Saran, penggunaan program Plaxis akan lebih efektif jika digunakan untuk perencanaan fondasi dalam. Berikut adalah desain tampak depan. Berikut adalah desain tampak belakang. Berikut adalah desain tampak samping. Berikut adalah potongan memanjang. Berikut adalah desain potongan melintang. Berikut adalah desain denah hotel lantai 1 dan 2. Berikut adalah desain denah hotel lantai 3 dan 4. Berikut adalah desain denah hotel lantai 5 dan 6. Berikut adalah desain denah hotel lantai 7 dan 8. Berikut adalah desain rencana por. Berikut adalah desain potongan fondasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.